Antara tahun 2008 hingga 2012, Spanyol benar-benar menguasai dunia sepak bola. Mereka menang dengan cara yang fantastis, mengandalkan operan cepat, strategi cerdas, dan para pemain berbakat dari generasi emas. Dalam 4 tahun, mereka berhasil meraih 3 trofi besar, sebuah pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi era sebelumnya. Apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Bagaimana Spanyol bisa mengubah cara sepak bola dimainkan di seluruh dunia? Inilah kisah Tiki Taka, filosofi yang membuat lawan kehabisan tenaga, dan cara Spanyol mendominasi sepak bola dengan gaya permainan yang tak tertandingi. Sebelum Spanyol berjaya di dunia sepak bola, mereka hanya dikenal sebagai raja kualifikasi. Selalu tampil kuat di babak kualifikasi, tapi gagal bersinar di turnamen besar. Masalah utamanya, mereka belum punya filosofi dan identitas permainan yang jelas. Hingga akhirnya, pada tahun 2004, datanglah seorang pelatih bernama Luis Aragonés. Dialah orang yang mengubah segalanya. Setelah kegagalan di Euro 2004 di bawah asuhan Iñaki Saez, Spanyol tersingkir di fase grup, memperpanjang kutukan lama mereka sebagai tim yang selalu menjanjikan tetapi gagal di panggung besar. Aragonés, yang dikenal sebagai El Sabio de Hortaleza, sang bijak dari Hortaleza, datang dengan pengalaman melatih klub-klub besar seperti Atletico Madrid dan Barcelona. Namun, tugasnya kali ini jauh lebih berat, mengubah mentalitas timnas Spanyol yang rapuh dan membangun identitas baru. Luis Aragonés melakoni turnamen besar pertamanya bersama Spanyol pada Piala Dunia 2006. Di bawah asuhan Luis Aragonés, Spanyol datang ke Piala Dunia 2006 dengan skuad yang cukup menjanjikan. Pemain-pemain muda berbakat seperti Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas, Sergio Ramos, hingga David Villa dan Fernando Torres mulai mendapat kepercayaan. Aragonés juga mulai menerapkan gaya main baru, penguasaan bola, dan umpan-umpan pendek yang disebut dengan Tiki Taka. Di Piala Dunia 2006, Spanyol bergabung di grup H bersama Ukraina, Tunisia, dan Arab Saudi. Spanyol tampil ganas. Mereka menyapu bersih 3 pertandingan. Di laga pertama, Spanyol berhasil membantai 4-0 Ukraina. David Villa berhasil mencetak 2 gol. 2 gol lagi dicetak Fernando Torres dan Xabi Alonso. Di laga kedua, Spanyol kembali meraih kemenangan dengan 3-1 atas Tunisia. Sempat tertinggal tapi comeback lewat aksi Raúl González dan Fernando Torres. Sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Luis Aragonés dengan catatan sempurna, 9 poin, 8 gol, cuma kebobolan 1. Fans mulai berharap, mungkinkah ini akhirnya jadi momen mereka bersinar di turnamen besar? Sayangnya, mimpi itu pupus di babak 16 besar. Spanyol bertemu Prancis yang masih diperkuat legenda seperti Zidane, Henry, dan Vieira. Sempat unggul lebih dulu lewat penalti David Villa, tapi Prancis membalikkan keadaan jadi 1-3. Gol Zidane di menit akhir menutup perjalanan Spanyol di turnamen ini. Kekalahan ini jadi tamparan keras buat Aragonés. Tapi bukannya menyerah, dia justru melihat ini sebagai batu loncatan untuk membangun Spanyol yang lebih kuat. Ia membuang pemain-pemain senior yang dianggap tidak cocok dengan gaya main barunya dan mempercayakan tim kepada generasi emas yang lebih muda. Aragonés tahu bahwa perubahan radikal diperlukan, bukan hanya dalam taktik, tetapi juga dalam pola pikir. Langkah pertama Aragonés adalah membongkar hierarki lama. Keputusan paling kontroversialnya, mencoret Raúl González, kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spanyol saat itu. Luis Aragonés, posiblemente el seleccionador más discutido. Banyak yang mengkritiknya, tetapi Aragonés tetap teguh.
Saya tidak melatih nama, saya melatih tim. Ia ingin menghilangkan ketergantungan pada individu dan membangun kolektivitas. Raul, meski ikonik, dianggap tidak cocok dengan visi barunya yang mengutamakan kerjasama. Aragones juga mengubah budaya tim. Ia menanamkan rasa percaya diri dan kesabaran, mendorong para pemain untuk percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan raksasa seperti Brasil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Dalam wawancara, ia pernah berkata, "Kita punya pemain hebat, tapi kita harus bermain sebagai satu kesatuan, bukan sebagai bintang-bintang terpisah." Vamos a demostraros ahí. Y cuando estoy cansado levanto la mano y sale un compañero. 2 tahun setelah kegagalan di Piala Dunia 2006, Aragones akan kembali melakoni turnamen besar keduanya bersama Spanyol di Euro 2008 yang diselenggarakan di Austria dan Swiss. Dengan skuad yang lebih segar dan mentalitas yang telah dibentuk ulang, Luis Aragones membawa Spanyol ke Euro 2008 dengan satu tujuan: menghapus kutukan dan membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim jago kualifikasi. Spanyol datang dengan generasi emasnya, Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas, David Villa, Fernando Torres, Sergio Ramos, Puyol, dan kapten baru mereka Casillas yang akan mendampingi para pemain Spanyol di lapangan. Para pemain kini mulai paham apa itu filosofi penguasaan bola dan operan cepat yang diterapkan Aragones. Bergabung di grup D bersama Rusia, Swedia, dan juara bertahan Yunani, Spanyol tampil tak terbendung. Di laga pertama, mereka langsung menunjukkan taringnya. Melawan Rusia, Spanyol tampil dominan sejak awal. Xavi mengontrol permainan, sementara David Villa tampil menggila dengan hat-tricknya. Hasil akhir, 4-1 untuk La Roja, sebuah pertanda dari pasukan Luis Aragones. Laga kedua, Spanyol menghadapi Swedia. Pertandingan berlangsung ketat. Saat skor masih 1-1, banyak yang mengira laga akan berakhir imbang. Tapi di menit akhir, David Villa muncul sebagai pahlawan. Dengan satu gerakan cepat, ia menaklukkan kiper Swedia dan memastikan kemenangan 2-1 untuk Spanyol. Dengan tiket ke perempat final sudah di tangan, Aragones melakukan rotasi saat menghadapi juara bertahan Yunani. Namun, meski bermain dengan banyak pemain pelapis, Spanyol tetap meraih kemenangan 2-1. 3 laga, 3 kemenangan. Dominasi penuh di babak grup. Spanyol melangkah ke perempat final sebagai juara grup. Tapi tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Di babak 8 besar, Spanyol menghadapi Italia, tim yang selalu menjadi momok di turnamen besar. Pertandingan berakhir tanpa gol, dan Spanyol harus menghadapi adu penalti. Semua mata tertuju pada 2 kiper terbaik dunia di saat itu. Di satu sisi ada Gianluigi Buffon, sang legenda Italia. Di sisi lain ada Iker Casillas, sang kapten Spanyol. Duel mental pun dimulai. Tapi kali ini, sejarah berubah. Iker Casillas tampil bak pahlawan, menggagalkan 2 penalti Italia dengan refleks luar biasa. Dan ketika giliran Cesc Fabregas maju sebagai eksekutor terakhir, stadion seakan menahan napas. Satu tendangan dingin berhasil membuat Spanyol menang 4-2 dan melangkah ke semifinal. Di semifinal, Spanyol kembali bertemu Rusia. Jika di pertemuan pertama mereka sudah menang telak, kali ini mereka tampil lebih mendominasi. Hasil akhir 3-0. Xavi, Guiza, dan Silva mencetak gol, sementara Rusia tak bisa berbuat banyak menghadapi tiki-taka Spanyol. Di laga final Euro 2008, Spanyol akan bertemu Jerman. Ini adalah laga yang sangat berat bagi Spanyol karena mereka akan menghadapi tim kuat yang bertabur bintang Jerman. Bagi Aragones dan pasukannya ini adalah laga di mana mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa Spanyol bukanlah tim penghibur lagi di turnamen besar. Pertandingan final pun dimulai. Aragones langsung menginstruksikan anak asuhnya untuk menyerang. Sejak menit awal, Spanyol menunjukkan permainan cepat dan mendominasi penguasaan bola. Dan di menit ketiga 33, momen yang mengubah sejarah pun tiba. Xavi mengirim umpan terobosan ke Fernando Torres, yang berlari melewati bek Jerman dan mencip bola melewati kiper Lehmann.
Gol! Spanyol unggul 1-0. Jerman mencoba bangkit, tapi pertahanan Spanyol yang dikawal Sergio Ramos, Carles Puyol, Carlos Marchena, dan Joan Capdevila terlalu solid untuk ditembus. Peluit panjang berbunyi, Spanyol juara Eropa. Untuk pertama kalinya sejak 1964, Spanyol akhirnya meraih trofi besar. Kemenangan ini bukan hanya soal trofi, tapi tentang perubahan mentalitas. Spanyol bukan lagi tim yang hanya menjanjikan di babak kualifikasi, tapi tim yang bisa juara. Setelah menjuarai Euro 2008, perjalanan Luis Aragonés bersama timnas Spanyol berakhir. Ia memutuskan pensiun karena faktor usia. Vicente del Bosque ditunjuk untuk melanjutkan warisan emas timnas Spanyol. Di bawah asuhan Vicente del Bosque, pria pendiam dengan hati baja, Spanyol menunjukkan taring mereka. Di babak kualifikasi Piala Dunia, Spanyol tampil tak terbendung, 10 pertandingan, 10 kemenangan. Bosnia, Turki, Belgia, semua takluk di hadapan tiki-taka yang memukau dunia. Tapi di balik layar, ada bara yang membara. Bara yang lahir dari rivalitas abadi, Real Madrid dan Barcelona. Pada saat sebelum menuju Piala Dunia 2010, rivalitas Real Madrid dan Barcelona sedang dalam masa yang lagi panas-panasnya. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Santiago Bernabeu membuat rivalitas ini semakin meningkat, karena di sisi lain Barcelona memiliki Lionel Messi. Sergio Ramos bahkan mengakui sebelum ke Piala Dunia 2010 pemain Madrid dan Barcelona seperti saling bunuh. Banyak orang yang mempertanyakan, bisakah tim ini bersatu? Atau akankah ego menghancurkan mimpi? 11 Juni 2010, Piala Dunia dimulai. Spanyol masuk grup H bersama Swiss, Honduras, dan Chile. Dunia menanti debut mereka. Spanyol adalah tim yang paling diunggulkan pada saat itu mengingat skuad mereka bertabur bintang. Pertandingan pertama melawan Swiss. Kejutan terjadi di mana Spanyol harus takluk dari Swiss. Gol Gelson Fernandes menjadi satu-satunya di laga itu. Setelah laga itu, banyak orang yang mengatakan kalau terjadi perselisihan di ruang ganti antara pemain Real Madrid dan Barcelona. Del Bosque langsung berdiri di tengah badai, menatap mereka dengan mata tajam dan mengatakan, "Kalian ingin pulang sekarang atau bertarung untuk Spanyol?" Kekalahan itu menyakitkan, tapi juga membangunkan mereka. Honduras jadi korban pertama Spanyol di turnamen ini. Mereka berhasil menang dengan skor 2-0. David Villa menjadi bintang di pertandingan ini. Lalu di laga terakhir mereka kembali meraih kemenangan atas Chile 2-1 dengan gol dari Villa dan Iniesta. Spanyol lolos sebagai juara grup. Di babak 16 besar, Portugal menanti dengan Cristiano Ronaldo yang haus gol. Pertandingan ketat, 0-0 hingga menit 63, Villa kembali jadi penyelamat, 1-0. Spanyol melaju ke babak 8 besar. Para pemain mulai mempercayai satu sama lain. Perempat final melawan Paraguay adalah ujian sejati. Skor 0-0, penalti gagal dari kedua tim, hingga Villa muncul lagi di menit 83. 1-0, Spanyol berhasil menyudahi perlawanan sengit dari Paraguay dan melaju ke babak semifinal. Jerman menanti di semifinal, raksasa yang menghancurkan Inggris dan Argentina. Spanyol bermain hati-hati. Puyol, sang prajurit Barcelona, menyundul bola dan gol kemenangan terjadi di menit 73. 1-0 Spanyol berhasil lolos final Piala Dunia 2010. 11 Juli 2010, Soccer City, Johannesburg. Final melawan Belanda. Pertandingan brutal, 14 kartu kuning, tendangan kungfu Nigel de Jong ke dada Xabi Alonso. Skor 0-0 hingga perpanjangan waktu. Menit 116, dunia menahan napas. Cesc Fabregas mengoper, dan Andres Iniesta melepaskan tembakan. Gol, 1-0, sorak-sorai mengguncang stadion. Di detik itu, rivalitas lenyap, hanya ada Spanyol. Spanyol juara dunia 2010 untuk pertama kalinya. Del Bosque berhasil mengontrol ruang ganti. Dari konflik Real Madrid dan Barcelona, lahir legenda La Furia Roja. Dan di Afrika Selatan, dunia menyaksikan, bahkan musuh bisa menjadi saudara demi satu tujuan. Setelah mengukir sejarah dengan menjuarai Euro 2008 dan Piala Dunia 2010, Spanyol datang ke Euro 2012
sebagai tim yang harus dikalahkan. La Furia Roja dipandang sebagai favorit utama, tetapi ada pertanyaan besar. Bisakah mereka mempertahankan dominasinya di tengah semakin berkembangnya kekuatan tim-tim Eropa lainnya? Di babak kualifikasi, Spanyol menunjukkan kelasnya. Mereka memenangkan seluruh 8 pertandingan di grup 1, mencetak 26 gol, dan hanya kebobolan 6 kali. Dengan performa luar biasa ini, ekspektasi publik dan media pun sangat tinggi. Vicente del Bosque masih menjadi pelatih, dan sistem permainan tiki-taka yang diperkenalkan sejak era Luis Aragonés tetap menjadi senjata utama Spanyol. Spanyol membawa skuad bertabur bintang ke Polandia dan Ukraina. Beberapa pemain kunci dari generasi emas 2008 sampai 2010 masih menjadi andalan dengan kombinasi pengalaman dan teknik tinggi. Spanyol tergabung di grup C bersama Italia, Kroasia, dan Republik Irlandia. Pertandingan pembuka yang penuh tensi. Italia unggul lebih dulu lewat Antonio Di Natale di menit ke-61, tetapi hanya berselang 3 menit, Cesc Fabregas menyamakan kedudukan setelah kerja sama apik dengan David Silva. Pertandingan ini menunjukkan kejeniusan taktik Italia yang menggunakan 3 bek serta strategi Del Bosque yang masih bereksperimen dengan false nine. Laga kedua Spanyol bangkit dengan dominasi penuh. Fernando Torres mencetak 2 gol, sementara David Silva dan Cesc Fabregas masing-masing menambah 1 gol. Spanyol mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0. Permainan tiki-taka benar-benar membongkar pertahanan Irlandia dan Spanyol mulai menunjukkan level terbaiknya. Laga sulit melawan Kroasia yang bertahan dengan sangat disiplin. Gol kemenangan baru datang di menit ke-88 melalui tendangan Jesus Navas setelah umpan brilian dari Iniesta. Kemenangan ini memastikan Spanyol lolos sebagai juara grup. Di perempat final, Spanyol bertemu Prancis. Prancis mencoba meredam tiki-taka dengan pertahanan yang dalam, tetapi taktik Del Bosque terbukti lebih unggul. Xabi Alonso menjadi pahlawan dengan 2 gol, 1 melalui sundulan dan 1 penalti. Spanyol menang 2-0 dan berhasil melaju ke semifinal. Spanyol bertemu Portugal. Laga paling menegangkan bagi Spanyol. Portugal dengan Cristiano Ronaldo memberikan perlawanan sengit dan memaksa laga hingga adu penalti. Iker Casillas kembali menunjukkan kelasnya dengan menggagalkan penalti Joao Moutinho, sementara Cesc Fabregas mengeksekusi penalti penentu kemenangan Spanyol berhasil melaju ke partai final. Final ini menjadi puncak dari supremasi tiki-taka. Spanyol tampil luar biasa, membongkar pertahanan Italia dengan kombinasi umpan pendek cepat yang mematikan. Menit 14, gol pertama dicetak David Silva setelah umpan silang dari Cesc Fabregas. Menit 41, Jordi Alba menggandakan keunggulan dengan lari cepat dan penyelesaian brilian setelah umpan terobosan dari Xavi. Menit 84, Fernando Torres masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ketiga, menegaskan dominasinya di turnamen. Menit 88, Juan Mata menutup pesta dengan gol keempat setelah assist dari Torres. Italia yang tampil solid sepanjang turnamen dibuat tak berdaya oleh Spanyol. Dengan kemenangan ini, Spanyol menjadi tim pertama yang memenangkan 3 turnamen besar berturut-turut: Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012. Euro 2012 bukan hanya sekadar trofi bagi Spanyol. Mereka berhasil memecahkan kutukan juara Euro. Sebagai tim pertama yang berhasil back-to-back di kompetisi Eropa tersebut. Dominasi tiki-taka. Spanyol memperlihatkan bahwa sepak bola berbasis penguasaan bola bisa mendominasi level tertinggi. Generasi emas yang tak tertandingi. Skuad Spanyol dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Banyak tim mencoba meniru gaya permainan Spanyol, termasuk klub-klub besar di Eropa. Setelah Euro 2012, kejayaan Spanyol perlahan meredup. Tiki-taka mulai kehilangan efektivitas dan regenerasi berjalan lambat. Namun sekarang, generasi baru telah muncul kembali, seperti Pedri, Lamine Yamal, Fabian Ruiz, dan Nico Williams, membawa harapan baru bagi La Roja. Dan pada Euro 2024, Spanyol kembali ke puncak dengan gaya permainan yang masih berakar pada tiki-taka.
tetapi lebih adaptif. Dominasi Spanyol antara 2008 sampai 2012 bukan hanya sekadar koleksi trofi. Itu adalah revolusi dalam sepak bola, sebuah era yang membuktikan bahwa teknik, strategi, dan kerjasama tim bisa mengalahkan kekuatan fisik. Sebuah era yang akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.